Banjir di Jakarta yang sungguh menjadi momok dan menjadi isu paling krusial yang kita sering hadapi di Jakarta kita. Jangan nyalahin hujan doang. Curah hujan yang tinggi, terus kemudian daya resap dari saluran-saluran kita yang ada di Jakarta ini nggak memadai. Kalau lu ke daerah utara, daerah Ancol, Pademangan, itu kita ngeliat langsung perumahan-perumahan warga itu ada di bawah laut. Inilah yang menjadi salah satu upaya gue agar anggaran yang lu berikan lewat pajak-pajak lu bisa tepat guna dan harus menyelesaikan masalah banjir yang udah menahun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bang Gozi di YouTube kesayangan teman-teman semuanya. Ini kita bahas hal-hal yang sangat sering terjadi di Jakarta, kota kita tercinta. Dan mungkin sebagian besar teman-teman semuanya pernah mengalami, merasakan, atau melihatlah kejadian-kejadian ini. Apa itu? Yaitu banjir di Jakarta yang sungguh menjadi momok dan menjadi isu paling krusial yang kita sering hadapi di Jakarta kita. Teman-teman pasti merasakan dong gimana pengalaman-pengalaman banjir. Kalau gue pribadi pernah ngalamin tuh pada saat di tahun 2007 gitu ya. Itu banjir besar. Terus di tahun 2020 itu tanpa penyebabnya tiba-tiba Jakarta banjir dan hampir rumah gue aja kemasukan air yang biasanya kagak pernah. Kalau secara data ataupun penyampaian dari Dinas Sumber Daya Air, simpelnya kenapa muncul banjir di Jakarta? Ini curah hujan tinggi ya. Tapi jangan nyalahin hujan doang. Curah hujan yang tinggi, terus kemudian daya resap dari saluran-saluran kita yang ada di Jakarta ini nggak memadai. Luber, inilah yang akhirnya simpelnya terjadi banjir. Apalagi kita sama-sama ketahui bahwa Jakarta ini dikelilingi oleh 13 aliran sungai. Banyak banget, kalau gue sebutin satu-satu panjang banget. Salah satunya adalah yang terkenal Ciliwung ya, Pesanggerahan, BKT-BKT yang ada di keliling-keliling Jakarta. Dan muaranya adalah di laut gitu. Nah, lo sendiri, jujur aja, Jakarta ini udah di bawah laut. Kalau lu ke daerah utara, daerah Ancol, Pademangan, itu kita ngeliat langsung perumahan-perumahan warga itu ada di bawah laut. Dan inilah salah satu yang ketika air laut pasang, sering terjadi juga air rob. Dan ini menjadi salah satu penyebab banjir. Gue sangat paham banget, karena gue juga merasakan kalau lagi banjir, kadang gue waktu sekolah, sampai libur nggak masuk, pendidikan kita terganggu dong. Teman-teman yang lagi kerja gitu ya, mau nggak mau karena rumahnya kemasukan air, akhirnya nggak bisa kerja. Aktivitas-aktivitas kita sehari-hari pasti terganggu. Lu semua pasti pernah ngalamin hal-hal ini dan kayaknya menjadi satu permasalahan yang genting dan harus kita selesaikan. Lantas gimana sih pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penanganan banjir? Dan kemarin anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D yang bermitra dengan Dinas Sumber Daya Air ya, yang kita berupaya untuk menangani masalah banjir yang sudah menahun. Banyak program-program yang direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta dan tentu saja kita sebagai anggota DPRD mensupport secara kebijakan dan secara anggaran. Anggaran Dinas Sumber Daya Air totalnya adalah 6 triliun rupiah. Lu bayangin, duit sebanyak itu 6 triliun bro. Dan 34% dari 6 triliun itu digunakan untuk pengendalian banjir. Untuk apa aja bang? Pertama tentu saja pembangunan waduk. Kenapa waduk penting? Yang gue sampaikan tadi, hujan yang turun ya, itu kan harus punya muaranya seperti apa. Kalau semuanya ke sungai pasti luber. Butuh waduk-waduk tempat bermuaranya air-air yang baik hujan maupun dari saluran-saluran masyarakat. Yang kedua tentu saja pengerukan sedimentasi agar sungai-sungai kita, saluran-saluran kita tidak dangkal lagi, sehingga bisa menampung air-air yang ada di Jakarta, baik itu yang dari langit maupun yang ada di perumahan. Dan banyak juga kita membuat resapan-resapan air. Dan teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air menyatakan bahwa misalnya banjir di Jakarta itu nggak bisa hanya dilakukan secara naturalisasi seperti pembangunan waduk dan aliran-aliran sungai, tapi perlu juga kita rekayasa aliran-aliran sungai ataupun saluran-saluran, yaitu dengan sistem pompa, sistem polder, sehingga masyarakat yang tadinya di dataran rendah atau cekungan itu bisa teratasi banjirnya. 34% dari 6 triliun ini menjadi sangat signifikan jika memang dilakukan dan diterapkan diimplementasi sangat baik oleh Dinas Sumber Daya Air. Tentu saja sebagai anggota DPRD kita wajib mengawasi bagaimana kinerja dari Dinas Sumber Daya Air dalam pengendalian banjir ini. Teman-teman juga bisa dong kasih masukan ke gue di komen-komen. Daerah rumah lu bagaimana banjirnya? Dan program-program dari Dinas Sumber Daya Air sudah tepat guna belum? Kita ini punya namanya program ULM, Usulan Langsung Masyarakat. Kalau saluran di rumah lo atau kali-kali di dekat rumah lo itu udah lama nggak dikeruk, berantakan banget sehingga airnya mampet, lo tinggal ngomong aja ke gue. Anggota dewan mempunyai akses untuk bisa
memastikan saluran di rumah-rumah lo itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Dinas Sumber Daya Air maupun Sudin yang ada di wali kota ya. Gue berharap bahwa di tahun 2025 dan 2026 atau setidaknya di akhir periode gue, Jakarta ini udah bebas banjir. Inilah yang menjadi salah satu upaya gue agar anggaran yang lo berikan lewat pajak-pajak lo bisa tepat guna dan harus menyelesaikan masalah banjir yang udah menahun. Jangan sampai lagu Benyamin Sueb, Jakarta kebanjiran. Jakarta kebanjiran. Aduh, itu mengulang terus dari tahun ke tahun. Gue bukannya nggak seneng sama lagu itu, cuman kayak kok nggak pernah ada solusi gitu loh. Yang pasti lu pantengin terus YouTube gue, dan itulah gue akan berupaya memperjuangkan agar anggaran kita bisa menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Sekian teman-teman, video gue kali ini tentang banjir di Jakarta. Lu boleh komen, kasih masukan, boleh juga ngasih protes agar bisa selesai masalah di rumah lo. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar banyak masukan-masukan yang gue terima.